Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Ipe yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini Bang Ipe mau bawain alur film berjudul Aravinda Sameta Vera Raghava yang rilis di tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kuy kita masuk ke intro. Film dimulai memperlihatkan pertikaian dua desa. Desa itu bernama Komadi yang dipimpin oleh Naraparedi dan Nalagundi dipimpin oleh Basiredi. Pertikaian dimulai 30 tahun yang lalu. Waktu itu, Basiredi bermain kartu di sebuah kuil di desa Komadi. Ia kalah dan berhutang 5 rupiah. Seseorang yang berasal dari desa Komadi memperolok Basiredi. Karena kesal, Basiredi membunuh pria itu dengan menggorok lehernya. Naraparedi membalas dengan membunuh anak buah Basiredi menggunakan batu. Aksi saling bunuh terus berlangsung dari generasi ke generasi. Sudah banyak korban jiwa di antara keduanya. Naraparedi mempunyai seorang putra yang kuliah di London selama 12 tahun. Dia akan pulang. Naraparedi bersama anak buahnya menjemput anaknya yang bernama Vera Raghava Reddy. Sebut aja Raghava. Setelah ketemu anaknya, Naraparedi pun pulang menuju rumah. Tiba-tiba, anak buah Basiredi menghancurkan jembatan dan langsung menyerangnya. Raghava masih syok dengan apa yang terjadi. Ayah dan pamannya meninggal tertembak di bagian kepala. Ia pun lalu turun dari mobil dan sebuah kampak menancap di punggungnya. Raghava berhasil menghindar dari serangan musuh dan mematahkan pedangnya. Ia menggunakan pedang yang sudah patah itu dan mulai membantai musuhnya satu persatu. Sementara itu, Basiredi memperhatikan Raghava dari jauh. Ia mencoba menembaknya, namun tembakannya meleset. Raghava lalu berlari mendekati Basiredi dan berhasil menusuk lehernya. Gak berapa lama, putra Basiredi yang bernama Balaredi datang menyelamatkan ayahnya. Ia berusaha menyerang Raghava. Tiba-tiba, polisi datang dan membubarkan mereka semua. Raghava akhirnya pulang ke rumah membawa jenazah ayah dan pamannya dengan pedang yang masih terikat di tangannya. Kesedihan mendalam menyeliputi keluarga Raghava. Mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan selama ini. Setelah mengkremasi jenazah ayah dan pamannya, Raghava masih terpukul. Seorang pemimpin partai yang bernama Sudarsan Reddy menelponnya dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan pamannya. Nenek Raghava lalu masuk dan berbicara dengannya. Dia pengen Raghava menyudahi pertikaian ini. Gak berapa lama, seorang perempuan yang sedang hamil mendatangi Raghava. Suaminya ditangkap karena kejadian kemarin. Ia meminta Raghava tidak menjamin dan mengeluarkan suaminya. Karena jika suaminya bebas, ia akan berperang lagi. Perempuan itu takut suaminya akan terbunuh sebelum ia melahirkan anaknya. Raghava jadi galau ngedenger nasihat dari nenek dan perempuan itu. Malam harinya, ia memutuskan pergi dari rumah agar tidak selalu meratapi kematian ayahnya. Ini adalah Saradi. Ia adalah seorang pengacara. Dia mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Aravinda dan Sunanda, dan seorang anak laki-laki yang masih sekolah bernama Pratik. Saradi sedang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman. Ia memerintahkan gerombolan preman itu menjadi pengawal pribadi Aravinda. Raghava akhirnya pergi ke Hyderabad.
Di suatu tempat, ia melihat dua orang pria berniat akan menjual mobil ke seseorang. Ia ngasih tahu ke yang mau beli mobil, kalau mobil itu banyak kerusakannya dan tidak layak untuk dibeli. Pria yang mau beli mobil itu bernama Nilambari. సార్ లేట్ అయ్యండి నాకు 5 లక్షలు టెంకరింగ్ చేద్దరండి సార్ అతృప్తి కోసం సార్ పదండి. Setelah sampai, Raghav menjelaskan kalau mobil itu adalah kepunyaannya dulu, rusak karena penyerangan 20 hari yang lalu. Sementara itu, Saradi gagal dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman. Para preman itu kecewa atas putusan itu, lalu berniat menculik Aravinda. Aravinda yang mau balik dikejar sama gerombolan preman yang tadi. Ia lalu masuk ke bengkel milik Nilambari dan bertemu dengan Raghav. Akhirnya, gerombolan preman itu menemukan Aravinda dan Raghav menyelamatkan Aravinda. ఒక అమ్మాయి Besok malamnya, Raghav pergi naik mobil bareng sama Nilambari. Di jalan, ada pemeriksaan polisi menggunakan alat tes tiup. Nilambari nggak mau pakai alat itu. Ia lalu turun dan ngomong ke polisi kalau dia lagi buru-buru mau pergi naik pesawat. Ia lalu mengambil tas Raghav dan membukanya. Sebuah pistol jatuh dari dalam tas. Ia lalu ditangkap polisi. నీలంబర్ గారు అందుకే మన పెద్దోళ్ళు కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ వదిలేకండి నన్ను జైలు తీసుకెళ్ళి మీ బెయిల్ తీసుకురండి. Besoknya, Raghav mendatangi pengacara terkenal di Hyderabad. Ternyata, pengacara itu adalah Saradi. Aravinda mengenali Raghav ketika mengantarkan kopi untuk ayahnya. Ia lalu menceritakan kepada keluarganya mengenai Raghav yang bisa membengkokkan kunci pas. Akhirnya, Saradi mau membantunya dengan syarat Raghav mau tinggal di rumahnya dan menjadi pengawal pribadi Aravinda. Suatu hari, Pratik mendapatkan tugas menuliskan sebuah cerita untuk majalah di sekolah. Ia meminta bantuan ibu dan kakaknya, tapi semuanya nggak ada yang menarik. Ia lalu minta bantuan kepada Raghav. Raghav menceritakan tentang perselisihan di kampung halamannya kepada Pratik. Waktu pun berlalu. Cerita dari Pratik akhirnya diterbitkan di buku sekolah. Suatu hari, anak buah Basiredi membawa minuman keras di sebuah bus. Di tengah perjalanan, bus tersebut diberhentikan polisi. Ia lalu membungkus minuman itu dengan kertas yang ia sobek dari buku pelajaran sekolah. Setelah sampai di markas Basiredi, anak buahnya membawa minuman tersebut yang masih terbungkus dengan kertas. Ia melepaskan kertas itu dan terbang ke arah seseorang yang sedang terbaring di kasur. Ternyata orang itu adalah Basiredi. Ia masih hidup. Ia sakit akibat sabetan pedang Raghav yang mengenai lehernya. Setelah membaca kertas tadi, Basiredi memerintahkan putranya mencari anak yang menulis cerita itu. Karena ia pasti tahu di mana Raghav berada. Besok harinya, Raghav yang mau beli bunga melihat mobil anak buah Basiredi. Ia mempunyai firasat yang buruk dengan Pratik. Raghav lalu pergi ke sekolah Pratik dan benar aja anak buah Basiredi mencari Pratik di sana. Dan Raghav menghajar mereka sampai belur babak. పరాస్థానంలో బతుకుతా ఉండేది. Di rumahnya, Basiredi menanyakan kabar anak buahnya yang dikirim untuk mencari dan membunuh Raghav. Ia menelpon anak buahnya, tapi handphonenya nggak aktif. Karena tidak mendapatkan kabar, Basiredi langsung murka. Ia berniat mencari sendiri dan membunuh Raghav. Ngeliat itu, putranya menahan, dan sebagai gantinya, Balaredi sendiri yang akan pergi mencari Raghav. Di tempat yang lain, Raghav mendatangi ketua partai dari desa Nalagundi. Ia ingin ketua partai itu
mengatur pertemuan dengan Balaredi. Raghav ingin kedamaian di desanya. Tiba-tiba Aravinda menelpon Raghav. Ia ngasih tahu kalau Pratik hilang ketika jalan-jalan di mall. Dan ternyata Balaredi menculik Pratik, dan ketika melihat Aravinda, ia juga memaksanya masuk ke dalam mobil. Telepon Aravinda masih terhubung dengan Raghav. Ia lalu memberikan telepon itu ke anak buah Balaredi. Raghav nyuruh anak buah Balaredi melepaskan Aravinda. Jika tidak, dia akan membunuh mereka semua sebelum sampai di desanya. Ia juga ngasih tahu ke Balaredi untuk melepaskan Pratik. Jika tidak, ia akan membunuh anaknya yang ada di Bengaluru. Akhirnya, Aravinda dan Pratik pun dibebaskan. Besoknya, Raghav mendapat telepon dari ketua partai. Dia ngasih tahu kalau ia sudah mengatur pertemuannya dengan Balaredi. Sementara itu, Aravinda mendatangi bengkel Nilambari. Ia menanyakan tentang Raghav dan meminta mengantarkannya ke desa Komadi untuk membuat film dokumenter mengenai desa itu. Akhirnya, Aravinda dan Nilambari sampai di desa Komadi. Ia mulai mewawancarai warga desa sekitar. Di tempat yang lain, Raghav bertemu dengan Balaredi untuk melakukan perdamaian bersama pemimpin partai dari kedua belah pihak. Namun, sebelum mereka mulai, Balaredi dan anak buahnya langsung menyerang Raghav. Raghav berhasil melumpuhkan Balaredi dan anak buahnya. Ia lalu meminta maaf atas nama ayahnya kepada penduduk desa Nalagundi atas perbuatan ayah dan anak buahnya. Raghav juga ngasih tahu kalau dia tidak mencalonkan diri untuk partainya agar Balaredi bisa menang di pemilihan nanti. Setelah selesai pertemuan itu, Raghav akhirnya pergi pakai motor. Aravinda tiba-tiba menelponnya dan ngasih tahu kalau dia sekarang berada di desa Komadi. Raghav memerintahkan Aravinda pergi ke rumahnya dan dia akan menyusul besok hari. Dalam perjalanan menuju rumah Raghav, mobil Aravinda mogok tepat di depan rumah Basiredi. Ia ketemu dengan istri Basiredi dan mempersilahkan mereka menginap di rumahnya. Di malam harinya, salah satu anak buahnya yang lagi mabuk menemui Basiredi. Dia ngasih tahu kalau Balaredi berbohong kalau dia nggak pernah ketemu sama Raghav. Balaredi yang lagi ada di situ mencoba menjelaskan semuanya ke ayahnya. Tiba-tiba, Basiredi mengambil sebuah tombak dan langsung menusuk perut putranya hingga tewas. Besok paginya, Basiredi menghubungi Raghav pakai HP Aravinda. Dia ngasih tahu kalau anaknya sudah dibunuh dan dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk membakar desa Komadi. Raghav memerintahkan Basiredi menemuinya di sebuah kuil tempat ia bermain kartu dulu. Basiredi akhirnya menemui Raghav. Ia membawa Aravinda dan Nilambari. Raghav ngasih tahu kalau dia pengen mengakhiri perselisihan ini. Tiba-tiba, Basiredi mengambil pisau lalu menusuk Aravinda dan Nilambari. Basiredi ngomong, tanpa banyak basa-basi, ia menyerang dengan sebuah pisau. Basiredi memprovokasi Raghav agar mau membunuhnya. ఎండిన మావిడాకులు వేలాడే ఇళ్ళు రక్తంతో సంతకం చేసిన సేమిది ముగ్గురే నరకాల ఇక్కడ చావుకే ఒక్కటే శబ్దం ఈ నయ్యం చంపిన. Akhirnya, anak buah Basiredi menyelamatkan Aravinda dan Nilambari. Dan Basiredi berhasil dibunuh sama Raghav. Ia membakarnya sehingga tidak ada yang bisa mengetahui tentang pembunuhan itu. Setelah membunuh Basiredi, Raghav pergi ke rumah Basiredi dan menemui istrinya. Ia mengakui kalau ia yang membunuh Basiredi. Raghav juga membawa sabit yang ia gunakan untuk membunuh Basiredi. Istri Basiredi mengambil sabit itu dan membersihkannya. Raghav dan istri Basiredi pergi ke kantor polisi.
Ia melaporkan bahwa suaminya membunuh putranya sendiri dan melarikan diri. Dua warga desa yang sedang bertikai akhirnya berhenti, dan film pun ditutup dengan adegan Raghav mencalonkan istri Basir Reddy menjadi MLA. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.